Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kami hormati Ibu DRA Sriwayuning Tias, MPD selaku dosen pengampu. Yang kami hormati teman-teman semua, yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan saya Oktaviana Salsabrina selaku moderator. Lalu ada teman-teman saya, yaitu Delia Utami Putri sebagai pemateri, Fabian Hijri Satrio sebagai pemateri, Rizky Faririyandi sebagai pemateri, dan Faisal Arif Ardiansa sebagai pemateri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan materi yang pertama. Selanjutnya ada studi kasus. Di satuan kerja non-vertikal tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Menurut Koesmono 2005, salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lanjutnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada saat ini mengharuskan berpikir secara seksama, yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal agar di masyarakat tersedia sumber daya manusia yang andal. Diperlukan pendidikan yang berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial, lapangan pekerjaan yang memadai. Kelemahan dalam penyediaan berbagai fasilitas tersebut akan menyebabkan keresahan sosial yang akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Saat ini kemampuan sumber daya manusia masih rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun keterampilan teknis yang dimilikinya. Kepemimpinan menurut Syagian 2012 dalam Brahmasari et al. 2008 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, para bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Handoko 2003 dalam Digna 2014 juga menyatakan dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, loyalitas kerja, keamanan, kualitas pengaruh kepemimpinan. Rudi S. DKK, Jurnal Teknik Industri, ISSN, 1411 sampai 6340, 160 kehidupan kerja terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Menurut Anoraga et al. 1995 dalam Tika 2006 dan Brahmasari et al. 2008 mengemukakan bahwa ada 9 peranan kepemimpinan seorang dalam organisasi, yaitu pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin sebagai ahli, dan lain-lain. Kinerja pegawai. Kinerja performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Antau 2013 juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang berbagai presentasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Mangkunegara 2000 dalam 2014 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor motivasi terbentuk dalam sikap attitude dan faktor kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality knowledge plus skill. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatannya adalah studi kasus dan sifatnya adalah deskriptif analisis. Permasalahan yang akan digunakan adalah menggunakan teknik uji
validitas, dan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dibantu dengan perangkat lunak PSS versi 17. Kerangka berpikir. Jadi penelitian ini adalah penelitian kausal, di mana penelitian kausal itu adalah mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan dependen, di mana diketahui variabel independennya itu adalah X, gaya kepemimpinan, seberapa besar pengaruhnya terhadap Y, yaitu kinerja pegawai, yang di dalamnya seperti meliputi kebijakan, terus juga pengendalian, terus juga etos kerja, itu pengaruh atau berpengaruh atau tidaknya terhadap motivasi pegawai, output kerja yang dihasilkan, terus juga kepuasan kerja, terus juga loyalitas kerja, dan lain-lainnya. Berikutnya ada uji validitas. Uji validitas menurut Ghazali 2006, uji validitas adalah untuk menguji valid dan tidaknya pertanyaan yang akan diajukan dengan membandingkan nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel. Suatu questionnaire dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 50 orang. Angka kritis dari R tabel diperoleh sebesar 0,279. Item valid bila R hitung lebih besar dari R tabel. Berikut adalah hasil dari uji validitas dari penelitian ini, di mana ada 5 macam pertanyaan dari masing-masing variabel, yang mana hasil R hasil lebih besar dari R tabel semuanya. Yang dimana jika R hasil lebih besar dari R tabel, itu bisa dikatakan valid atau dia bisa layak dijadikan pertanyaan dalam sebuah kuesioner untuk membuat sebuah penelitian. Oke, untuk selanjutnya itu ada hasil pembahasan yang kedua, yaitu ada dalam tabel yang berisikan variabel, Krowich alpha, dan keterangan. Untuk variabelnya kita menggunakan 2 variabel, yaitu kinerja pegawai dan gaya kepemimpinan. Dari hasil Krowich alpha-nya senilai 0,735 dengan keterangan reliabilitas, dan untuk gaya kepemimpinan dengan Krowich alpha 0,676 dengan keterangan reliabilitas. Uji reliabilitas adalah indeks yang merujukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasilnya relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Kepemimpinan dan kinerja pegawai adalah reliable karena memiliki nilai di atas 0,60, sehingga mempunyai ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel pada suatu penelitian. Menurut Ghazali, dalam antau, apabila alpha Krowich lebih besar 0,6 atau 60%, maka item pertanyaan tersebut adalah reliable. Dan hasil pembahasan yang terakhir yaitu hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Bisa dilihat pada tabel dengan simbol Y dan X dengan variabel penelitian kinerja perusahaan dan gaya kepemimpinan yang menghasilkan MEAN 4,54 untuk kinerja perusahaan dan 4,37 untuk gaya kepemimpinan dalam kategori tinggi dan baik. Artinya, kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui proses pengaruh kepemimpinan. Dalam Jurnal Teknik Industri ISSN 1411 sampai 6340-164. Komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi diharapkan dapat menimbulkan perubahan positif berupa kekuatan dinamis dalam mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan jika diterapkan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan kedua belah pihak sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kondisi lingkungan kerja, terutama hubungan atau interaksi yang harmonis antar pegawai di lingkungan
Satuan kerja non-vertikal tertentu pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya perlu ditingkatkan sehingga memberikan dampak pada kepuasan kerja pegawai yang nantinya dapat mempengaruhi kinerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.